Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKN akan menjelaskan mengenai proyek tugas akhir dari kami. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad. Dan saya Jonathan Widodo Wijaya. Dan saya Cesarugeng Darmawan. Kali ini saya akan menjelaskan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan besar di dunia, menyimpan kekayaan alam yang luar biasa dengan sekitar 17.001 pulau yang terbesar di seluruh wilayahnya. Dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing sehingga dapat membantu tumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 98,3% dibandingkan tahun 2022. Hal ini tentu memberikan potensi besar bagi perkembangan sektor pariwisata di Indonesia, yang tak lepas dari penggunaan bahasa Inggris antara pelaku pariwisata dan para wisatawan yang datang dari segala penjuru dunia. Sejalan dengan SDGs Poin 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan language barrier dengan kemampuan bahasa Inggris yang rendah, menduduki peringkat 79 dari 113 negara di dunia. Bahkan Bali, yang terkenal dengan pariwisata mancanegaranya, mendapatkan skor API sebesar 480 yang termasuk dalam low kategori. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan di Nusa Lembongan, Bali, menyatakan bahwa masih banyak pelaku pariwisata yang kesulitan dalam berbahasa Inggris. Baik, sebelum kita terjun langsung ke alat atau proyek kami, sebelumnya teknologi saat ini belum ada yang teknologi terbaru dapat melakukan terjemahan secara efektif dua arah. Dari Kusuma and Berliani, komunikasi yang efektif membutuhkan konsistensi antara ekspresi verbal dan non-verbal. Teknologi saat ini, dalam teknologi untuk penerjemahan saat ini, hanya ada Smart Glass dan Earphone Interpreter. Smart Glass penerjemah ini memiliki kekurangan seperti bergantung pada koneksi internet dan terjemahan satu arah. Sedangkan Earphone Interpreter, dia merupakan terjemahan dua arah dengan perangkat tambahan seperti handphone atau aplikasi. Namun juga ada kekurangan lagi seperti bergantung pada koneksi internet. Sedangkan inovasi yang diperlukan untuk saat ini merupakan terjemah dua arah yang tidak membutuhkan perangkat maupun aplikasi dengan tambahan maupun internet. Ini dia, Monolens, merupakan alat atau proyek tugas akhir dari kami. Smart Glass dengan desain monocle untuk terjemahan bahasa berbasis deep learning dan teknologi speech recognition and synthesis. Desain monocle detectable dari Takai 2023. Desain monocle mengacu pada bentuk kacamata yang hanya terdapat satu lensa. Detectable memudahkan penggunaan melepas pasang baik alat ataupun kacamatanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari alat inovasi kami. Alat kami menggunakan speech recognition and synthesis, di mana akan mengubah suara menjadi teks menggunakan library Voice. Kemudian kami juga menggunakan speech recognition and synthesis. Speech synthesis ini digunakan untuk mengubah teks menjadi suara yang menggunakan library PyTTSX3.
Berbeda dengan arsitektur RNN dan LSTM, kami menggunakan arsitektur transformer. RNN dan LSTM seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola sequence panjang karena masalah vanishing dan exploding gradient. Oleh karena itu, kami menggunakan arsitektur transformer yang lebih unggul dalam mengelola sequence panjang. Transformer mampu menangkap nuansa linguistik, konteks, dan struktur kalimat. Intervensi model lebih cepat dengan parallelization. Kemudian, pada pembuatan prototipe, kami melakukan model deep learning transformer, yaitu membagi data training sebesar 70% dan data testing sebesar 30%. Kemudian ini adalah video animasi dari alat 3D kami, yaitu monolens yang menggunakan layar OLED, buzzer speaker, dan wrist speaker to meet SAT. Kemudian menggunakan modul charger dan step up, dan dibekali dengan baterai 3500 mAh dan Raspberry Pi Zero 2W. Prototipe monolens. Nah, kami memiliki spesifikasi seperti resolusi OLED dengan layar 128x64 pixel dengan dimensi alat 8,5 cm 3,5 cm untuk tinggi, 3,5 cm untuk lebar. Berikutnya alat kami memiliki berat 88 gram dengan baterai kapasitas 3500 mAh dibekali dengan CPU 1 GHz quad core. Alat kami memiliki RAM 512 MB dengan SD penyimpanan 16 GB, memiliki delay kurang dari 1,3 detik. Keunggulan dari monolens. Keunggulan dari perangkat lain memiliki desain integrasi dalam satu perangkat. Berbeda dengan earphone yang memerlukan perangkat tambahan berupa smartphone dan juga smart glass yang desainnya kurang praktis. Terdapat tombol sebagai komponen terpisah. Monolens sendiri merupakan desain menggunakan desain detachable, mudah dilepas pasang kembali. Sedangkan earphone desainnya layak AirPods pada umumnya, sedangkan smart glass framenya layak kacamata pada umumnya. Monolens sendiri dilengkapi dengan noise reduction, beda dengan earphone yang hanya terdapat fitur noise cancelling ketika mendengar, sedangkan smart glass tidak terdapat fitur noise reduction. Monolens sendiri merupakan alat yang memiliki terjemahan real-time dua arah tanpa internet maupun perangkat tambahan, sedangkan earphone dan smart glass memiliki kekurangan membutuhkan internet tambahan dan perangkat tambahan. Kemudian untuk pengujian prototipe, kami telah melakukan validasi dengan dosen ahli, yaitu pada di bahasa Inggris, yaitu Ibu Yuni Febrianti, dan kami juga telah melakukan validasi terhadap guru ahli bahasa Indonesia pada Profesor Dr. Wahyudi Siswanto. Untuk file-file pendukung dan file laporan dari alat kami akan mencantumkan pada link di deskripsi dan akan menambahkan beberapa video dari prototipe alat kami. Nama saya aku rumah tangga. Kan di sini terkenalnya kan mungkin sering Ya, terus ya terus mereka kan juga pakai Inggris gitu ya. entah itu untuk transaksi atau hanya tempat di sini. Mungkin dari Ibu merasa kesulitan nggak kalau ada orang asing tanya Nggak tahu, soalnya kan nggak tahu di sini ya. Nah, jadi kita tuh ada alat yang namanya Monolens. Jadi alatnya bisa menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Jadi tujuannya tuh buat ya contoh kalau nggak rumah jalan, misal ada tulisan ini, Mau nanya, ya mau terus belilah. ya pakai alat kami ini dia bisa menerjemahkan. Jadi dia bisa membantu para UMKM.
mungkin dari mata pelajaran juga tidak terbatas. Aku kasihan kalau ini Karena bapaknya sering jualan lebih bermanfaat untuk data komunikasi antara mahasiswa. ya nih bapak iya soalnya kan aku kan tempat jualan Itu masuk sering aja. ya sering Terima kasih ya. Potensi kebermanfaatan membantu komunikasi secara dua arah, meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha di sektor pariwisata. Bermanfaatan dalam berbagai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Berpotensi untuk membantu komunikasi dalam berbagai bahasa asing. Kesimpulan, prototipe fungsional sebagai teknologi penerjemah dua arah. Pengembangan lebih lanjut masih diperlakukan, komponen yang lebih kompak, lensa yang lebih canggih, kemudian solusi language barrier serta mendukung SDGs ke-8. Sekian project atau penjelasan mengenai tugas akhir dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monolens, speak freely, understand universally.